Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Ivan dan Bu Yuli. ya, kita pagi hari ini akan memimpin pujian bersama-sama. Saya harap adik-adik semua senang semuanya dan bersuka cita pada hari Minggu. Bukan seperti itu Bu Yuli? Yes, benar Pak. Betul sekali ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Jangan lupa adik-adik semuanya pakai gerak ya. Ya, benar. Kita semangat memuji nama Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasihku padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu Yesus kekasih jiwaku. Apakah Yesus menjadi kekasih jiwanya Bu Yuli? Oh, tentu Pak Ivan. Nah, ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah kita pagi hari ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Ayo, tangannya semua dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap tahta-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menyucikan hati kami dan pikiran kami semuanya Tuhan, untuk selalu tertuju kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena kami semuanya akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online yang dilaksanakan di GITJ Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah dan orang tua mereka Tuhan, juga kami semuanya Tuhan yang turut andil dalam pelayanan ibadah ini Tuhan. Biarlah pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan iman sukacita kepada kami untuk selalu berharap pada Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji Engkau Kristus Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Yesus kekasih jiwaku. Nah, sekarang kita akan memujikan dihapuskan dosaku. Betul ya Bu Yuli ya? Ya, betul Pak Ivan. Karena sukacitanya kita dihapuskan dosa oleh Tuhan kita. Nah, kita akan menyanyikan dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh,
Kita tadi sudah memuji dihapuskan dosaku. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Bu Yuli siap, kita semua akan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu apa Bu Yuli? Baca kitab suci Pak Firman. Baca kitab suci. Ayo kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, anak-anak, sekarang kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Yang masih kesulitan membuka Alkitab, boleh minta bantuan sama ayah atau ibu di rumah ya, atau uti, atau yang pun di rumah juga boleh, atau dibantu sama om atau tante atau kakak juga boleh ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum nanti cerita dibawakan oleh Ibu Lisa, kita baca bersama-sama dulu ya. Nah, Bu Yuli nanti akan membaca ayat 1 sampai 7, nanti dilanjutkan ayat 8 sampai 14 oleh Bapak Ivan. Gitu ya anak-anak, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar,
153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan menyertai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami boleh baca bersama-sama. Kami minta pertolongan Roh Kudus yang daripada Engkau sendiri Tuhan untuk memberi pengertian kepada kami. Kami juga minta pertolongan yang daripada Engkau sendiri. Engkau memberikan roh pemahaman kepada kami semua, sehingga cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa kami dapat mengerti apa maksud Tuhan. Dengan perantaraan Ibu Lisa kami boleh memahami cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan cara selanjutnya sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Masih duduk dengan rapi ya? Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Minggu lalu, masih ingat ya cerita tentang apa? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan cerita kita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Anak-anak semua pernah ya main tebak-tebakan sama teman-temannya? Kalau gak bisa menjawab, gimana rasanya? Senang? Oh, tentu tidak. Kalau gak bisa menjawab biasanya gimana? Nyerah, ya, nyerah, gak berdaya ya. Atau siapa yang pernah main petak umpet, cari temannya, kalau dicari susah, terus gimana? Nyerah juga gitu ya rasanya ya. Nah adik-adik, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka setelah tidak bersama-sama Tuhan Yesus, ada Nathanael, ada Thomas, ada Yohanes, ada Yakobus, dan murid-murid yang lain, mereka kembali melakukan pekerjaan mereka yang sebelumnya. Mereka menjadi penjala ikan. Saat mereka sama-sama Tuhan Yesus, mereka berkeliling, menyembuhkan orang sakit. Mereka mewartakan berita keselamatan ke desa-desa, ke kota-kota. Mereka juga bersama Tuhan Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan dan masih banyak lagi. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dan saat ini tidak bersama dengan mereka, mereka memilih kembali menjadi penjala ikan. Mereka semalam berada di Danau Tiberias menebarkan jala. Ke kanan kosong, tidak ada. Lalu ke kiri kosong juga, tidak ada. Ya, sepanjang malam gak dapat apa-apa. Tak ada satu ekor ikan pun didapatkan di sana. Nah, menjelang pagi, mereka sudah mau kembali menuju ke tepi Danau Tiberias. Tiba-tiba ada seseorang di tepi danau itu. Orang itu berkata, "Hei anak-anakku, apakah kalian punya lauk pauk?" Lalu apa yang mereka jawab adik-adik? Anak-anak semua, apakah mereka dapat ikan semalam? Tidak ya, jawabnya tidak ada. Kami tidak punya ikan, kami tidak punya lauk pauk, begitu. Nah, kemudian seseorang itu melanjutkan lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan.
Lalu mereka patuh. Murid-murid Tuhan Yesus yang ada di atas perahu patuh. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Wur gitu ya. Nah, saat mau ditarik, berat sekali. Ternyata isinya penuh. Jalannya penuh dengan ikan semuanya. Tapi walaupun jala itu penuh, ternyata tidak mengoyakkan jala. Jalanya enggak rusak anak-anak semua. Ikannya banyak dan jalannya masih tetap utuh. Nah, lalu ada murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia melihat dari atas perahu itu, melihat dari ke seberang. Dilihat siapa ya tadi itu yang bicara ya? Siapa yang nyuruh kita tadi ya? Gitu. Setelah diamat-amati, oh itu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Petrus kemudian ikut mengamati. Oh iya benar, itu Tuhan Yesus. Lalu Petrus ambil pakaiannya, dipakai. Petrus gak sabar untuk menunggu perahunya sampai ke tepi. Petrus langsung menceburkan dirinya ke dalam danau dan menepi karena ingin segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ada anak-anak semua, perahu akhirnya menepi dengan ikan yang begitu banyak. Ternyata Tuhan Yesus saat menunggu murid-muridnya menepi, Tuhan Yesus sudah menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Kemudian Tuhan Yesus juga sudah menyiapkan roti. Rotinya juga sudah dipanggang, siap untuk dinikmati oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bawa kemari ikan yang sudah kalian dapatkan. Aku akan menyiapkan untuk kalian." Lalu Tuhan menyiapkan ikan dan roti. Kemudian setelah selesai, mereka semua makan sarapan bersama-sama. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu melalui cerita kita pada pagi hari ini tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tetap memberikan pertolongan kepada murid-muridnya saat mereka membutuhkan. Nah, adik-adik, apa yang kalian rasakan jika kalian semua sudah berjuang ingin menjadi anak yang taat kepada orang tua, tapi orang tua belum bisa melihat? Ingat, Tuhan sudah bangkit. Lalu kalau ada tugas-tugas sekolah, ada pekerjaan-pekerjaan rumah, ada PR yang harus dikerjakan. Saat adik-adik anak-anak mengalami kesulitan, ingat, Tuhan sudah bangkit. Lalu kalau misalnya dalam pertemanan, anak-anak semua sudah pengen berjuang menjadi teman yang baik buat temannya, tetapi temannya tidak memberikan tempat yang baik, tidak merespon dengan baik. Adik-adik anak-anak ingat bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang sudah bangkit itu akan memulihkan. Dari kisah kita pagi ini, Tuhan sudah memulihkan murid-muridnya. Dan tentu ingat, Tuhan juga akan memulihkan kita semua, termasuk anak-anak semua. Jadi jangan takut, ingat selalu bahwa Tuhan memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan yang sudah bangkit itu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kami, tepat di saat kami memerlukannya. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, melakukan setiap firman Tuhan dengan baik,
Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penolong hidup kami dan yang memulihkan hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, kita akan membaca ayat hafalan sebelum nanti anak-anak semua menghafalkannya di rumah masing-masing. Kita akan baca sama-sama ya. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 15, 1 sama 5, 15 dan ayat 58a, 58a gitu ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita ulangi ya sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dihafalkan ya ayatnya. Nah, supaya anak-anak semua lebih mudah menghafalkannya, Bu Lisa ingin meminta terutama yang anak kelas kecil dan kelas besar. Yang kelas kecil dan kelas besar tentu sudah bisa membaca dan menulis gitu ya. Ada PR yang harus dikerjakan. Oke? Tunggu sebentar ya. Nah, Bu Lisa membuat contoh slogan tentang tidak menyerah, tidak mudah berputus asa untuk anak-anak Tuhan. Nanti yang kelas kecil dan kelas besar silahkan membuat di rumah masing-masing. Kreasinya bebas, tidak harus sama persis dengan ini. Boleh isinya kata-katanya dikreasi sendiri. Yang penting ada kata-kata penyemangat untuk anak-anak tidak mudah menyerah. Dan juga ayat kita hari ini supaya anak-anak lebih mudah menghafalkannya. Oke, nanti setelah selesai silahkan difoto, dikirimkan di grup kelas masing-masing. Ya, di kelas kecil maupun yang kelas besar. Oke, Bu Lisa tunggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Bu Lisa. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memujikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan ya anak-anak. Kita bawa ke dalam Tuhan, biar Tuhan menyucikan dan memberkati, dan kita semua menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kami percaya kami senantiasa Tuhan pakai. Sekali lagi Tuhan, berkati kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, merawat kami, mencintai dengan penuh sukacita Tuhan hari lepas hari. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti.
Sekali lagi Tuhan, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memujikan lagu Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang, sayang, Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 Haleluya. glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tutup matanya, tangannya dilipat, ya. Nanti kita akan berdoa. Ayo, sudah semuanya siap? Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ibadah pagi hari ini Bapa, di mana Engkau sudah memberikan semangat pada kami anak-anak-Mu semua Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Engkau penuhi hati kami dengan roh sukacita-Mu Tuhan. Dan biar tadi Tuhan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh Bu Lisa. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati kami semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama kuasa-Mu Bapa. Dan Tuhan kami juga membawa doa kami untuk gereja-Mu GITC Kudus yang ada di dalam pelayanan ini Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di GITC Kudus Tuhan, baik yang ada di pusat maupun di pepantan maupun di kelompok-kelompok Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di setiap kelompok maupun pepantan Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan penuh sukacita. Engkau berkati pendidikannya mereka Tuhan, Engkau berkati apapun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan. Terlebih Tuhan untuk berkat buat orang tua mereka semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan untuk masa depan anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam tangan penyertaan-Mu saja Tuhan. Engkau berkati pendidikannya Tuhan, Engkau berikan segala hal di dalam mereka yang perlukan untuk sekolahnya Tuhan, untuk masa depan mereka semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kesehatan Tuhan pada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan, yang masih kecil-kecil Bapa. Untuk saat ini kami menghadapi pandemi Tuhan COVID-19 Bapa, Engkau hindarkan kami segala sesuatunya dari keadaan yang tidak kami inginkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tangan penyertaan-Mu melingkupi kami semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan untuk acara terakhir ini Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam nama kuasa-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini sekali lagi Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima
Jangan lupa tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan sampai jumpa minggu depan. Salam.